Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christian Wasle Nael. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas satu dari pemrograman berbasis web. Ya teman-teman, di sini soal tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Baiklah, di sini kita akan membuat sebuah website untuk pemesanan barang ajar teman-teman. Petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas. Kriteria penilaian dalam tugas ini adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap, desain CSS, JavaScript DOM, bagaimana interaktifnya website yang dibuat, lalu validasi form dan alert, menyediakan feedback saat error, lalu modularitas file dan struktur file, lalu kreativitas tambahan seperti tema, fitur, UI. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya udah membuat satu folder ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, saya udah buat satu folder Sita praktik yang berisi indeks HTML, lalu ada dashboard, lalu ada stock, lalu tracking, lalu ada history, lalu ada monitoring, lalu ada untuk pemesanan bahan ajar teman-teman ya. Lalu ada aset di sini, logo, tag gitu. Lalu ada CSS untuk memperbagus website kita, lalu ada JavaScript untuk fitur-fitur teman ya. Oke. Sekarang kita lanjut aja ke Visual Studio Code-nya. Baik, di sini saya membuat HTML ya sederhana dengan titel login sistem bahan ajar UT ya teman-teman ya. Kayaknya kita langsung run aja atau gimana teman-teman? Kita langsung run aja kali ya. Baik teman-teman, sebentar ya, saya tampilkan dulu. Teman-teman, ini saya kecilin dulu ya teman-teman ya. Oke. Saya menjelaskan sekaligus ini ya. Sekaligus kita review. Oke. Jadi pertama di sini ada title itu login sistem manager. Oke, ini format loginnya. Jadi kita membuat login container, kita membuat login boxnya di sini, email dan password. Lalu di sini saya menambahkan logo area untuk UT-nya teman-teman dengan aset yang tadi kita buat di folder. Oke. Lalu di sini saya sistem manager, universitas terbuka. Lalu di sini saya membuat form untuk login form, email. Lalu di sini saya membuat class untuk input grup passwordnya. Lalu saya membuat type submit untuk menjadi login. Jadi kalau kita pencet login, dia bakal masuk teman-teman. Di sini kita juga membuat untuk lupa passwordnya teman-teman, lupa password kelas login nih, lupa password. Dari di sini saya juga untuk saya juga membuat untuk daftar akun gitu teman-teman. Oke. Di sini saya membuat divisi kelas untuk lupa password. Jadi kalau kita mencet lupa password di sini, jadi kalau kita mencet lupa password di sini teman-teman, itu dia akan silakan hubungi admin UT daerah untuk melakukan reset password. Jadi nah di sini silakan hubungi admin UT daerah. Lalu kita silang. Lalu di sini juga saya juga membuat daftar untuk pendaftaran akun. Modal untuk pendaftaran akun. Jadi kalau kita klik daftar, registrasi akun baru dapat dilakukan melalui kantor UT daerah gitu ya. Karena ini front end doang teman-teman. Jadi kita acuan dari JavaScript bukan database. Oke teman-teman, jadi udah selesai di indeks HTML lah. Kita lanjut ke dashboardnya teman-teman.
Nah, di sini dashboardnya itu saya sidebar topnya itu aset logo. Lalu di sini ada dashboard HTML, dashboard langsung mengarah ke dashboard HTML, lalu ada pemesanan bahan ajar langsung mengarah ke pasar HTML di sini ya teman-teman ya. Lalu di sini ada tracking HTML, stok HTML, monitor HTML, history HTML. Nah, di sini saya membuat fitur baru dark mode ya teman-teman ya. Set dark mode. Nah, di sini saya membuat ini daftar loginnya, logoutnya maaf. Lalu di sini saya membuat greeting, selamat datang. Lalu di sini saya membuat kelas total pesanan diproses lalu dikirim dan selesai. Lalu di sini ada greeting lagi, selamat datang, sistemnya digunakan. Nah, kita langsung masukin aja teman-teman ya. Di sini saya udah membuat data email admin.ut. Kita masukin aja. 3856. Oke, kita tinggal login ya teman-teman. Nah, di sini nanti tampilannya dia seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau di HP, di laptop itu sudah responsif karena saya sudah menambahkan ini di CSS teman-teman. Jadi dia bakal lebih responsif di HP maupun di laptop ya teman-temannya. Media Max width-nya 900px. Lalu di sini tracker gitu teman-teman. Jadi ini di HP dan di laptop itu responsif teman-teman, menyesuaikan gitu. Nah, lanjut di sini pesan HTML teman-teman. Ini untuk pemesanannya gitu teman-teman nih. Jadi saya di sini tuh ada fitur pemesanan gitu ya teman-teman ya. Sebentar. Pemesanan. Nah, ini pesan bahan ajar. Jadi di sini kita tinggal masukin misalnya Christian. Lalu kita masukin NIM kita. Lalu kita masukin program studi kita, misalnya saya sebagai studinya sistem informasi. Lalu sini ada paket bahan ajar, paket semester 1, semester 2, semester 4 gitu ya teman-teman ya. Lalu ada ekspedisinya, di sini ada JNE Express atau JNT atau secepat gitu teman-teman ya. Lalu ada metode pembayarannya transfer bank, e-wallet atau virtual account. Lalu di sini kita tinggal klik pesan sekarang teman-teman. Pesanan berhasil dibuat. Lalu nomor DO-nya ini nanti kita akan cek di sini teman-teman, di monitoring. Nah, tadi saya sudah coba pesan yang awalnya. Nah, ini kan yang tadi kita pesan nih. Yuk. Lalu kita nanti tracking di sini teman-teman. Untuk trackingnya saya sudah buat di tracking HTML teman-teman ya. Nah, jadi di sini tracking pengiriman, cari delivery order Anda, lalu masukkan nomor delivery order. Jadi tinggal masukin sini, copy paste ya teman-teman. Nanti dia akan search order, akan melacak orderan. Jadi kalau tidak ada nanti belum ada tracking. Kalau ada nanti muncul sendiri. Nah, di sini jadi saya membuat ini monitoring juga teman-teman ya. Ada monitoring, ada history teman-teman. Nah, jadi di sini saya trackingnya menggunakan nomor DO, detail ekspedisinya ada, lalu tanggal kirimnya, jenis paketnya semester berapa, lalu ada total pembayaran. Karena di sini kita membuat front end doang, jadi kita ininya belum masuk ke backend ya teman-teman, belum sesuai database tapi sesuai JavaScript yang ada di folder kita. Nah, di sini dark mode-nya juga berfungsi teman-teman ya. Nah, ini dark mode biar kita nggak sakit mata gitu kan. Kita lanjut ke history pemesanan. Nah, di sini ada history pemesanannya teman-teman ya. Nah, total 325.000, statusnya diproses ya teman-teman ya. Nah, jadi sini kita historinya juga kita buat history transaksi, daftar transaksi pemesanan bahan ajar.
ada nomor DO, ada nama, ada NIM, ada paket, ada total harga, ada statusnya, diproses, dikirim, atau diantar gitu, lagi diantar. Lalu di sini saya membuat style CSS-nya agak rumit ya teman-teman ya. Jadi kayak ini buat table. Dari atas ya teman-teman ya. Nah, jadi sini kita untuk dashboardnya kita buat ini, lalu ini untuk dark mode-nya tadi ya, dark mode. Lalu ini ada bodinya, lalu ini saya buat CSS login page, lalu ada toggle, lalu ada login container, login box-nya. Saya atur warna biru agar lebih cerah gitu ya teman-teman ya, seperti kayak website kampus gitu teman-teman. Di sini ada logo area image. Di sini kita bisa gedein logo UT-nya yang tadi di tengah. Lalu di sini ada login order. Di sini ada login links button. Di sini modal. Teman-teman, ini CSS-nya agak sedikit rumit ya, banyak soal teman-teman. Lanjut aja kita ke data JS teman-teman. Di sini data JavaScript-nya itu untuk masuk ke website-nya teman-teman, seperti email, password. Ini datanya dari sini. Nanti kalau kita mau tambahin ke bawah lagi bisa, seperti email apa, nanti passwordnya apa, nanti kita masukin pasti bisa. Di sini ada stok datanya, jadi kayak kalau kita mau stok data, nah nih stok bahan ajar, jadi kayak stoknya 120, nanti kita bisa edit di sini kayak 115 itu. Di sini nah JavaScript-nya untuk stok bahan ajar teman-teman. Jadi kayak stok HTML juga ada sih teman-teman. Jadi stoknya ada nama bahan ajarnya, kode, teman-teman. Lalu kita ke script JavaScript-nya teman-teman. Nah, script JavaScript-nya di sini kita membuat banyak sekali script ya teman-teman, seperti ini untuk apply data, ini untuk apply dark mode, toggle dan dark mode. Lalu di sini ada login form. Lalu di sini ada function buat login, di sini buat logout ya teman-teman ya, function close. Ini bukan buat logout. Di sini ada greeting. Lalu di sini ada saya membuat script greeting, misalnya di bawah jam 11 itu selamat pagi, di bawah jam 3 sore itu selamat siang, di bawah jam 6 sore itu selamat sore, dan di atas jam 18 itu selamat malam gitu teman-teman. Lalu sini ada function logout lagi, di sini get order, save orders, ini untuk save pemesanan, ini untuk menerima pemesanan gitu teman-teman. Lalu di sini untuk ada harga paketnya, jadi misalnya kalau misalnya kita pesan harga paket semester 2, kita pilih itu harganya 275.000 gitu teman-teman. Lalu di sini ada nama, NIM yang tadi kita untuk pemesanan ya teman-teman, pemesanan bahan ajar. Lalu di sini ada search order untuk search tracking DO-nya gitu teman-teman. Lalu di sini ada nama ordernya untuk tampilan trackingnya gitu teman-teman. Lalu di sini ada stock table untuk stok datanya. Ini untuk tampilan stok data ini. Nah, stok bahan ajar ini. Ini script JavaScript-nya gitu teman-teman. Lalu ini untuk render orders, ini untuk history, untuk tracking juga bisa teman-teman ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Ini websitenya, misalnya kita cari nih, misalnya kita cari DO asal-asalan, DO 98 gini-gini kan, kita lacak nomor DO tidak ditemukan. Nah, berarti kalau misalnya nggak ada, ini tidak ditemukan gitu. Lalu kita logout, misalnya kita ini masukin admin@ut.ac.id, lalu passwordnya kita masukkan asal-asalan gitu teman-teman. Login. Nah, email atau password yang Anda masukkan salah. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman udah menonton video tugas 1 saya pada kesempatan kali ini. Bye bye. Selamat bertemu di video selanjutnya.